Ya, kita akan diskusikan perihal tentang salah satu bab di KN MIPA, yaitu tentang elektrodinamika. Ya, elektrodinamika. Ya, kalau misalkan topik-topik yang kemarin itu kan biasanya terdiri dari dua bab. Ya, misalkan fisika modern selalu berbarengan dengan mekanika kuantum. Ya, kalau eh, termodinamika barengnya mekanika statistik atau fisika statistik. Terus mekanika klasik itu tunggal, ya. Kalau ini pun juga tunggal, elektrodinamika, ya. Kalau termodinamika dan mekanika statistik kita kemarin sudah bahas ya. Fisika statistik itu sudah aku bahas secara menyeluruh. Tinggal termodinamika yang belum aku bahas, itu yang mudah ya. Jadi aku bahas yang susah-susah dulu. Yang kedua yang Fismod dan mekanika kuantum, ya. Mekanika kuantum itu sudah kita bahas juga, eh, tools-toolsnya juga ya. Soal-soalnya kebanyakan udah, terus tugas-tugasnya kalian coba ya gitu ya. Nanti besok kita akan bahas itu, tugas-tugasnya. Ya, Kak. Coba mungkin kalian yang sudah punya jawaban bisa kalian perlihatkan, ya, biasanya. Terus, ya, terus fisika modern nanti mudah itu, fisika modern itu, ya, biasanya separuh fisika, separuh kuantum ya. Kalau mekanika statistik, termo itu biasanya pasti kebanyakan termonya. Kalau mekanika klasik sudah jelas ya, problem Newtonian, Lagrangian, dan Hamiltonian. Ya, tapi kebanyakan lebih ke Lagrange. Kalau mekanika klasik itu ya pastikan kalian bisa ngerjain problem-problem benda, ya, problem benda menggunakan Newtonian. Ya, misalkan Lagrange, ya, misalkan saja katrol kalian selesaikan dengan metode Newtonian atau Lagrangian begitu ya. Itu mekanika klasik itu paling jelas apa namanya bayangannya menurutku. Ya. Nah, ini yang berikutnya tentang elektrodinamika. Ya, elektrodinamika itu secara umum, ya, secara umum terdiri dari dua bahasan, ya, yang urusannya dengan kelistrikan, ya, dan yang kedua kemagnetan atau magnet, ya. Nah, subjek bahasanya ini, ya, kalau listrik itu biasanya umumnya, ya, persoalannya itu selalu tentang persoalan medan listrik, ya, medan listrik. Yang kedua, kalau magnet itu persoalannya pasti nanti perihal tentang medan magnet, ya. Ini soal mayoritas yang keluar seperti itu. Nah, selanjutnya nanti kita tuh sebenarnya bisa explore lebih dari sini, misalkan tentang flux magnetik, ya, tentang juga ada tentang rangkaian listrik. Ya, rangkaian listrik itu minor sekali kalau misalkan di persoalan ya yang keluar. Misalkan saja soal dari 2014 dari sampai 2018 itu setidaknya aku lihat tuh sekitar minimal satu soal tentang rangkaian listrik. Tapi soal 2020, 2021 tidak ada begitu ya. Tapi rangkaian listrik itu kan eh, pelajaran yang sudah kita dapatkan sejak SMA gitu. Jadi tidak perlu dipus terlalu terlalu berat ya. Nah, ini ya. Oke, nanti masalah persoalan persoalan apa namanya? Persoalan soal yang dibahas kita akan fokus ke medan magnet dulu saja. Ya, kita akan fokus ke medan magnet, ya, medan magnet. Nah, sekarang pertanyaannya kan gini, apa bedanya medan listrik dan medan magnet? Ya. Nah, pertama kita pelajari dulu bahwa sebuah gaya, ya, sebuah objek gaya, ya, yang didefinisikan dengan perubahan momentum terhadap waktu itu bisa bersifat dua hal, ya. Yang pertama bisa bersifat statis kalau perubahan momentum terhadap waktunya nol, ya, ini statis. Yang kedua bisa tidak sama dengan nol, ya. Tidak sama dengan nol ini kan bisa, ya, bisa dua kemungkinan, ya, bisa kecepatannya konstan, ya, bisa v-nya konstan. Yang kedua bisa apa namanya? Yang kedua bisa v-nya tidak konstan, ya. V-nya tidak konstan. Tidak konstan itu maksudnya berubah ya dari 2 ke 4, 3 ke 5 dan dia tidak nol, ya. Tapi kalau ini misalkan nilainya nol, ya,
Kalau sorry sorry, salah salah salah. Sebentar sebentar. Oh, bentar bentar. Ini nol itu bisa bisa v-nya konstan ya. Oh, sebentar sebentar. Sorry sorry sorry, salah salah. Nol itu bisa bisa v-nya konstan ya. Misalkan saja kecepatannya tidak berubah dari 2 meter per sekon jadi 2 meter per sekon, nggak berubah. Ya, atau bisa juga kecepatannya nol terus. Ya, v-nya bisa nol. Ini dinamakan objek yang statis. Ya, kalau misalkan ini tidak nol, ya, yang jelas kalau ini tidak nol berarti v-nya pasti berubah. Ya, v-nya itu pasti berubah. Nah, bisa v-nya eh, v-nya pokoknya pasti berubah. Ya, v-nya itu pasti berubah terhadap waktu. Ya, v-nya itu pasti berubah terhadap waktu. Nah, kalau begini ini problemnya problem di dinamis, ya, dinamik. Nah, ini ya kalau persoalan yang statis itu biasanya nanti bahasanya itu kita tentang ada yang namanya elektrostatik, ya, statik. Kalau misalkan V-nya konstan ya, sorry, V-nya nol. Ini kalau V-nya nol, ya, kecepatannya nol, bisa juga magnetostatik, ya, V-nya konstan, ya, V-nya konstan, berapapun, ya, bisa 2 terus, bisa 3 terus, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan dinamis, ini problemnya nanti problem tentang elektrodinamika. Ya, ini ujungnya sebenarnya. Begitu ya. Nah, ini yang menghimpun semua ini, nanti ujungnya itu adalah yang menghimpun semua ini itu ujungnya itu di persamaan Maxwell. Ya, persamaan Maxwell. Begitu. Nah, sekarang bedanya apa? Jadi, kalau misalkan kita punya ini ya, V-nya 0, berarti yang pertama yang tentang elektrostatik. Ya, yang elektrostatik. Jadi objeknya itu selalu yang bermuatan ki, ya, karena kita sudah membahas tentang muatan, ya. Objek ini pasti tentang muatan. Muatannya itu bagaimana? Muatannya itu ini pasti diam, ya. Jadi nanti kalau kalian menemukan soal yang muatannya diam, tidak punya kecepatan, itu pasti produknya elektrostatik, ya. Jadi ini ada dua kemungkinan. Yang pertama kalau misalkan muatannya plus, itu memancarkan medan elektrostatis yang keluar. Nah, kalau minus, ya, itu medan listriknya masuk, ya, menuju menuju yang minus ini, ya, begitu. Nah, ini problemnya selalu problem elektrostatis, ya. Nanti banyak sekali bahasanya di sini. Kita tuh bisa menentukan medan listrik dari suatu muatan titik, ya. Kita misalkan seperti ini. Jadi misalkan kalau ada muatan Q, ya, pada jarak R, ya, maka medan listrik di sini itu kan bisa digambarkan jadi seperempat pi epsilon 0 Q per R kuadrat, ya. Itu misalkan untuk kasus muatan titik, ya. Nah, dari sini kamu nggak mungkin kita bahas semuanya sekaligus, tidak mungkin karena banyak sekali bahasanya. Ada tentang kawat yang panjang, ya. Ada juga eh, ada juga misalnya, ya, misalnya apa ya? Banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, yang kedua bagaimana kalau misalkan magnetostatik, ya, magnetostatik. Jadi, kalau magnetostatik itu, ya, muatannya itu muatan Q bergerak dengan kecepatan v, ya. Maka ini bisa menginduksikan medan magnet di sekitarnya, ya. Misalkan saja kita ingin mencari medan magnet pada jarak r sini, ya. Ini muatannya titik kan mudah ya. Itu besarnya kalau nggak salah ini ya, seperempat pi epsilon 0 Q v cross r per r kuadrat, ya, seperti itu. Nah, kalau elektrodinamika itu, ya, kecepatannya itu berubah terhadap waktu. Nah, efeknya nanti itu ada yang namanya gaya, ya, efeknya itu nanti ada yang namanya, ya, dari sini itu ada yang namanya induksi magnetik, ya, induksi magnetik.
ya. Bukan induksi magnetik, ya. Electromagnetic force, ya, magnetic force. Nah, di sini ada yang namanya, nanti ada yang namanya GGL, ya, gaya gerak listrik, GGL itu. Nah, sekarang, ya, ini pengantarnya tak cukupkan seperti itu. Jadi objeknya perhatikannya eh, secara fundamental, lihat dia muatannya bergerak atau tidak, ya. Nah, sekarang kita bisa diskusikan persoalan tentang eh, magnetostatik, ya. Nah, kalau problem tentang magnetostatik ini problemnya ada banyak, ya. Yang umum sekali dan yang biasanya sering keluar itu kita biasanya disuruh mencari, ya, medan magnet, ya, medan magnet akibat, ya, akibat sumber sumber medan magnet, jelas, ya, akibat sumber medan magnet. Nah, umumnya seperti ini. Nah, untuk mencari medan magnet ini nanti dibagi, ada dua macam tools, ya. Toolsnya itu, tools untuk mengerjakannya itu bisa dilihat dari sifat simetris atau enggak simetris sistemnya, ya. Yang pertama simetris, ya, simetris. Nah, simetris. Yang kedua tidak simetris, ya. Nah, kalau problemnya simetris, ini bisa kita kerjakan secara straightforward menggunakan hukum Ampere, ya. Kalau tidak simetris, ya jelas kita tidak mungkin menggunakan hukum Ampere, ya. Kita bisa eh, ya, kita bisa menggunakan metode analitik yang lain, ya. Metode analitik yang lain, analitik selain hukum Ampere, ya. Nah, jadi simetris. Nah, kalau problemnya simetris itu bisa kita lihat, ya, banyak sekali contohnya. Simetris itu misalkan problemnya itu bentuknya biasanya silinder, ya. Tapi silinder pun tidak selamanya kita menggunakan hukum Ampere. Nanti coba akan saya perlihatkan, ya. Aku perlihatkan nanti begitu. Nah, ada lagi contohnya. Contohnya itu yang lain itu eh, kawat melingkar, ya, kawat melingkar. Nah, ini problemnya simetris. Yang ini, yang lain itu ada kawat lurus, ya. Ada juga tentang solenoida, ya. Nah, tapi pun sekali lagi disclaimer, ini pun tidak selamanya bisa kita eh, selesaikan menggunakan hukum Ampere. Jadi kapan itu? Kalau misalkan itu bergantung pada jarak yang diukur nanti ada di mana, begitu, ya. Nah, ini berarti yang penting itu di sini kita bisa perlu bahas yang simetris terlebih dahulu, ya. Jadi simetris ini kita bisa selesaikan straightforward menggunakan hukum Ampere, ya, seperti itu. Nah, ya, nanti ini, ya, sejujurnya kurikulum elektrodinamika listrik magnet itu sebenarnya ada di semester 5 kalian, ya. Kalau misalkan kalian tanya begini, Mas, aku kan belum dapat, bagaimana? Nah, jawaban ini relatif, ya. Sejujurnya, ya, listrik dan magnet kalian itu ada di FDL sebenarnya, ya. Jadi kurikulumnya kurang maju gitu loh, ya. Jadi listrik magnet kalian itu nanti itu sebenarnya FDL juga, fisika fisika dasar 2 atau fisika dasar lanjut, begitu, ya. Jadi kalian nanti dibilang nggak dapat, ya relatif juga sebenarnya, ya. Hukum Ampere ini pun sudah didapatkan di FDL, ya. Jadi kurikulum listrik magnet itu yang versi UNER itu menurutku harus dikembangkan lebih, ya. Misalkan di problem syarat batas, ya, menggunakan persamaan diferensial Legendre, harusnya seperti itu. Tapi sayangnya faktanya tidak seperti itu, ya. Tapi ya udahlah, gak apa-apa. Ini pun tools-tools yang ini jadi artinya sebenarnya sudah kalian dapatkan di fisika dasar lanjut, ya. Hukum Ampere itu, ya, hukum Ampere itu bagaimana, ya, secara ekspresi matematis kan seperti ini,
Ya, ada dua ada dua macam sebenarnya ya. Ada dua macam sebenarnya. Nah, hukum ampere itu gini ya. Integral B dot dl itu sama dengan mu 0 I ya. Jadi bahasan bahasan secara fisiknya ini gimana omongannya ya. Jadi medan magnet yang mengalir pada suatu panjang L ya, itu akan menginduksikan arus listrik di sekitarnya. Begitu ya. Jadi jadi misalkan kalau kalian punya kalau misalkan punya kawat berarus begini ya, punya kawat berarus begini ya. Nah, ntar kalau punya kawat berarus seperti ini, ini ya, ini ya, ini ada kawat berarus panjang seperti ini. Nah, ini tuh bisa menginduksikan medan, misalnya arusnya ke atas ya, arusnya ke atas, berarti kan bisa menghasilkan arus listrik medan magnet di sekitarnya. Ini ya. Nah, ini. Berarti medan magnetnya ke sini ya. Seret. Nah, gitu. Ya. Dan seterusnya. Ya. Ini medan magnetnya ke sini berarti kan. Nah, gini ya. Jadi muternya ke sana. Kalian bisa gunakan kaidah tangan kanan ya. Kalau ininya ke atas, berarti jempolnya ke atas, berarti 4 jarinya mengarahnya ke sini. Begitu ya. Nah, seperti itu. Kayak gitu. Nah, coba kita selesaikan ini ya. Nah, ini punya dua bahasa ya. Bahasa integral ya, dan bahasa diferensial ya. Ini bahasa integral. Nah, bentar. Ini ya. Ini bahasa integral ini. Yang kedua, bahasa diferensial. Nah, kalau bahasa diferensial itu seperti ini. Ya, ya. Rotasi B sama dengan mu 0 J. Ya. J itu rapat arus. Begitu ya. J itu rapat arus. Nah, berarti ini ya, rotasi medan magnet ya, ini dapat menginduksikan arus ya, dan sebaliknya induksi magnet itu dapat menghasilkan arus listrik. Nah, umumnya nanti biasanya lebih banyak digunakan yang ini ya, lebih banyak digunakan ini, lebih banyak digunakan ya dalam menentukan apa, menentukan medan magnet B ya, begitu. Itu toolsnya. Jadi sebenarnya ini tuh formula yang benar-benar apa namanya ya, benar-benar mutakhir sebenarnya, benar-benar powerful sebenarnya. Nah, misalkan aja kita bahas soal-soalnya. Nah, soal-soal itu tentu ini soalnya nggak mungkin kebahas semua sebenarnya. Nah, ini kalian bisa lihat soal ini ya. Ini soalnya sudah aku kopas-kopas gitu ya. Ini misalkan soal nomor 9 ya. Ini soal nomor 9 tahun 2020 ya. Ini soal 2020. Ya, 9 2020. Nah, bisa kalian lihat di sini. Nah, kalau kalian lihat soal ini sepele ya. Jadi nanti kebanyakan soal Olmipa itu soalnya sejujurnya banyak yang sepele seperti soal ini. Tapi ini jadi fatal kalau misalkan kalian langsung menuliskan rumusnya ya. Ini tinjau kawat yang sangat panjang dari arus listrik I, tentukan medan magnet di sekitar kawat itu pada jarak R ya. Sebenarnya kalau kalian menjago hafalan itu, ini B-nya itu sama dengan mu 0 I ya per 2 pi R. Tapi kalau kalian langsung tulis ini, itu pasti salah ya, nggak mungkin. Pasti ada prosesnya. Dan prosesnya itu ya sebenarnya, ya prosesnya itu singkat-singkat saja sebenarnya. Ya. Nah, ini aku tunjukkan caranya. Begitu ya. Nah, jadi ini ceritanya ada kawat berarus, ya. Ceritanya ada kawat berarus. Bentar. Ya, ceritanya ada kawat berarus gini. Gini ya. Kawat berarus ini dialiri arus I begitu
Ya, sebut saja ke atas. Nah, ini kita belum bahas arahnya ya. Nah, ini ya pasti akan mengindukasikan medan magnet di sekitarnya. Berarti kan arahnya gini ya. Arahnya ke gini, seret gini ya. Nah, ini pada jarak R gitu misalkan. Ya, pada jarak R. Nah, pertanyaannya berapa medan magnet pada jarak R ini? Ya, B-nya berapa? Ya, lalu kita bisa gunakan apa? Bisa kita gunakan, dan ini clue-nya sangat panjang ya. Ini integral B dot dl sama dengan mu 0 I. Ya, mudah sekali. Ya. Nah, nah ya, ini B-nya bisa kita keluarkan. Ya, B-nya itu bisa kita keluarkan gini kan? Karena B-nya nggak bergantung pada L ini. DL itu ini loh. DL itu panjang ininya. Nah, seret. Ya, ini ya. Ini DL. Berarti kalau misalkan DL itu elemen kecil. Nah, ini bentuknya kan lingkaran ya. Nah, lingkaran. Nah, integral DL sama dengan mu 0 I. Ya. Nah, ini integral DL ini kan berarti kan sama dengan L. Ya. Ini sama dengan keliling lingkaran tadi. Ya, keliling lingkaran. Nah, ini berarti kan keliling lingkaran itu apa? 2pi R. Ya, ini sama dengan mu 0 I. Nah, berarti B-nya sama dengan mu 0 I per 2pi R. Nah, kalau kita bicara arahnya bagaimana? Ya, berarti arahnya ya B ini mu 0 I per 2pi R, kan arahnya kan ini melingkar ya. Berarti arahnya itu kan bentuk sudut sebenarnya. Katakanlah sudutnya V ya, V topi begini. Gini ya. Nah, ini jawabannya seperti ini. Ini soalku dulu ya. Aku dulu ya lolos nasional karena ngerti gini-gini. Dan ini jawabannya nggak boleh bertele-tele, harus singkat gini, gitu ya. Nah, ini clue-nya sangat panjang. Nah, ini jawabannya jawaban singkat. Kalau kalian lihat di sini, ini waktunya berapa nih? 07 sampai 17. Artinya ini 10 menit. Ya, 10 menit doang. Dan aku tadi bahas ini segini ini kan cuma 5 menit tadi ya. 5 menitnya kan buat ngirim. Ya, jadi 10 menit itu waktu yang sangat-sangat realistis. Nah, persoalannya, Mas bisa nggak tadi jawaban ini tadi ya itu dikerjakan untuk persoalan yang tidak simetris ya, bentuknya tidak simetris? Jawabannya bisa ya, jawabannya bisa, tapi sangat panjang ya, jadi sangat panjang, jadi aku nggak akan bahas ya karena itu lama sekali. Jadi caranya begini, jadi kalian sudah pasti pernah mengerjakan ini ya, di buku Tipler tuh ada ya pada jarak R. Jadi nanti itu diginikan dulu. Nah, ini tetanya gini ya, pasti kalian pernah dapat ini. Tetanya di sini ya, theta 1, theta 2. Nah, nanti ini kalian analisis ini untuk untuk panjangnya theta satunya mendekati berapa gitu loh. Ya, boleh nggak Mas pakai cara ini? Ya, bukan permasalahan boleh tidak boleh, tapi persoalan waktu singkat. Dan kalau yang ini jawabannya bisa 1 halaman full. Ya, kenapa? Karena ini 2 kali kerja. Yang pertama ya 3 kali kerja. Yang pertama kita perlu uraikan ini secara vektornya, ya baru integralkan, ya terakhir aproksimasi untuk theta. Untuk ini sangat panjang, theta satunya mendekati berapa, theta 2 untuk mendekati berapa. Ya, bisa juga, terserah. Tapi karena ini 10 menit, berarti harus pakai cara ini menurutku. Ya, yang realistis gitu. Nah, sekarang kita coba persoalan yang lain. Ya, kita coba persoalan yang lain misalkan. Nah, persoalan yang lain itu membahas tentang ini. Solenoida. Ya, solenoida. Nah, ini kalian bisa lihat waktunya hanya 13 menit. Ya, berarti kemungkinan jawaban ini lebih panjang dari sedikit lebih panjang dari soal yang sebelumnya. Gitu ya. Ini nomor 10 tahun 2020. Ya. Tinjau sebuah solenoida ideal, gitu ya, yang memiliki rapat lilitan persatuan panjang n. Ya, n itu berarti kan rapat lilitan persatuan panjang. Berarti kan n sama dengan n per l. Ya, ini kan ya rapat lilitan per
satuan panjang, ya. Arusnya itu I, begitu ya. Nah, ini ya, bagaimana cara menyelesaikannya? Begitu. Nah, berarti kita perlu gambar dulu aja solenoidanya, ya. Solenoid. Nah, solenoid itu kan semacam silinder, tapi kan dililitkan kawat-kawat begitu, ya. Ini. Nah, ini kalian gambarkan saja. Ini ya. Ini solenoida begitu ya. Nah, solenoida. Nah, dari solenoida ini, nah ini kan dililiti dengan kawat ya. Nah, ini ya, kurang lebih seperti ini. Ya, ini dialiri arus listrik. Nah, nanti ini kita bisa menentukan eh, medan magnet ya pada jarak berapa ini? Jarak apa yang diminta ini? Pada jarak, nah nggak tahu ya, pada jarak R katakanlah seperti itu ya. Nah, ini berarti kita bisa buat ini ya. Nah, di sini ya, gitu. Nah, ini itu namanya ini tuh namanya Amperian loop ya, Amperian loop. Jadi cara membuat Amperian loop itu kalian harus apa? Harus tentukan dulu di jarak berapa yang diminta seperti itu ya, gitu. Nah, ya udah. Tapi ya, cara menyatakan ini Amperian loop ini bisa lebih detail ya. Lebih detail maksudnya bagaimana? Ya. Jadi nanti itu kita bisa menyelesaikan ini medan magnet di luar dan medan magnet di dalam. Jadi Amperian loop-nya itu nanti bisa dibentuk lebih lebih detail ya seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Ini ya. Nah, gini ya. Ini solenoid begitu. Nah, solenoida ini ya bisa dibentuk seperti ini. Nah, bentar. Nah, gini ya. Bentar. Nah, Amperian loop-nya itu bisa dibuat seperti ini. Ya. Bentar. Nah, ini Amperian loop-nya bisa seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita ingin menentukan medan magnet di dalamnya, ya, ingat ya, di dalamnya ini, nah, di dalam ini, nah, berarti Amperian loop-nya bentuknya seperti ini. Nah, gini ya. Nah, kalau misalkan kita ingin menentukan medan magnet di luar itu, ya, di luar ini, berarti kita buat aja, ya, Amperian loop-nya di sini. Nah, ini, ya, begini. Daerah titik-titik yang kosong ini kan artinya di dalamnya, gitu ya. Nah, jarak dari sini ke sini, ya, ini kan harus ada jaraknya ya, jaraknya R gitu ya. Ini jaraknya katakanlah itu A, yang jarak sini ke sini, ya, katakanlah ini jaraknya B, gitu ya. Nah, seperti biasa kita bisa buat ini ya, ini namanya Amperian loop, begitu ya. Nah, ini, nah, kita bisa selesaikan menggunakan hukum ampere. Nah, ampere ya, integral B dot dl ini sama dengan mu0 I ya. Nah, ini bisa kalian selesaikan secara langsung ya, sebenarnya bisa selesaikan secara langsung. Nah, sekarang ada dua bagian ya di dalam solenoida ya. Di dalam solenoida ini ada arus nggak? Ada, ini ya, arusnya ini yang melingkar ini, berarti I-nya tidak nol ya. Berarti bisa kita buat integral B dl sama dengan mu0. Nah, I-nya berapa kira-kira? I-nya, nah,
karena ini ada banyak arus. Nah, ini kan jumlah jumlah lilitannya ya. Kalau satu lilitan itu I, kalau dua lilitan 2I, kalau tiga lilitan 3I. Berarti kalau sejumlah n lilitan berarti ada n ni gitu loh ya. Berarti mu nolnya mu nol n mu nol ni gitu ya. Nah, ini integral BDL ya. Berarti ini bisa dikeluarkan B-nya ya. B D DL. Nah, BDL ini seperti ini. Mu nol n ni gitu ya. Nah, sebentar. Ya, sebentar. Mu nol ni. Nah, sebentar. BDL mu nol ni. Bentar ya. Bentar. Oh, gini. Mu nol ni. Sebentar. Mu nol ni. Oh ya, lupa. Ini kan oh, ini ekspresinya harus ada in close ya. Sebentar. Ini inc. Ya, aku kelupaan ini. Arusnya ini in close ya. Jangan lupa. In close tuh i yang meli- i yang meli- yang melingkupi silindernya ini. Ya, ini in close. Nah, berarti in close ini sebentar ada n, ada i, dan ini kan sepanjang ya. Ini kan sepanjang apa namanya? Sepanjang L ya. Ini kan solenoidanya punya panjang L ya. Nah, panjangnya L. Nah, ini persatuan panjang. L itu kan satuan panjang. Nah, berarti ini kan NIL gitu ya. NIL. Berarti integral DL itu kan ya L ya. Nah, kenapa ini tidak jadi 2πr jari-jari? Karena kita kan cuma butuhnya kan bukan pada jarak r ya. Kita butuhnya kan jadi kan ini kan panjang totalnya ini kan L gitu loh. Kalau diintegralkan ya berarti kan sama dengan panjang totalnya kawat yang bungkus ini gitu loh ya. Berarti kan ini mu nol n i l ya. Berarti ini bisa dicoret ya. Nah, berarti ini B-nya sama dengan mu nol n ni ya. Nah, sekarang gimana kalau di luar solenoida ya? Di luar solenoida kan nggak ada arus ya. Arusnya cuma ada di dalam ini doang ya. Arusnya kan cuma ada di dalam doang. Ya, berarti di luar itu kan arusnya nol. Ya, berarti integral B dot dl ya, berarti sama dengan nol. Berarti kan B-nya sama dengan nol. Ya. Berarti kita dapatkan medan magnetnya nanti nilainya itu ya mu nol ni kalau di dalam solenoida ya, di dalam solenoida bisa bernilai nol kalau di luar solenoid solenoida gitu ya. Ini caranya seperti ini. Apakah bisa ini diselesaikan menggunakan kasus untuk tidak menjadikan penyelesaian yang bisa digunakan kasus yang tidak simetris menggunakan metode analitik yang lain? Jawabannya bisa ya. Nanti mungkin akan aku tunjukkan ya, tapi agak panjang begitu ya. Sampai sini mungkin ada yang diresponkan. Nah, kalau misalkan tentang Amperian loop ini kalian baca aja di buku Tipler, itu ada banyak ya. Tapi biasanya kalau sistemnya melingkar itu Amperian loop-nya itu kalau dalam konteks yang ini itu kotak biasanya ya, kotak itu gitu ya. Namanya loop itu kan bentuknya seperti itu gitu. Oke, kalau nggak ada yang direspon kan ya, kita bisa lanjutkan ke persoalan yang lain ya. Nanti kalian coba ya mungkin ya. Nah, ini kalau misalkan kasus yang lain, misalkan untuk kasus eh, kawat melingkar ya, kawat melingkar. Nah, gini, kawat melingkar itu gini, seret ya.
berapakah medan listrik, ya ini dialiri arus I ya, berapakah medan listrik di titik pusat, ya. Nah, ini kalian juga bisa selesaikan ini, ya kalian juga bisa selesaikan ini itu menggunakan hukum ampere, gitu ya. Graf BDL sama dengan U0 kalikan I, gitu loh. Ya, ini bisa kalian juga selesaikan menggunakan cara ini, gitu ya. Nah, nanti coba kalian buktikan ya. Nanti hasilnya harus sama dengan mu0 I per 2R. Ya, mu0 I per 2R. Nanti kalian coba ya. Ini hasilnya itu sama dengan B mu0 I per 2R. Ya, nanti kalian coba itu. Kalau ada kesempatan itu. Ya. Nah, ini hasil ini nanti bisa ini kalian coba ya, kalian coba sendiri. Nah, coba siapa tahu soalnya tinggal ganti ini doang, ya, tinggal ganti kawat melingkar itu kan bisa-bisa aja, begitu ya. Nah, kita bisa selesaikan misalkan ya untuk kasus soal yang tahun 2021 ya. Ini mungkin ada yang ikut nih di 2021 nih. Nanti ya kalian bisa ini bisa ya. Ini tahun 2021 ya. Jadi ceritanya ada dua kawat melingkar, yang satunya gini, yang satunya bentuknya gini, ya, begitu. Nah, itu, jadi ada dua buah kawat lingkaran, masing-masing berjari-jari R dan dialiri arus I, gitu ya. Disusun tegak lurus seperti gambar. Nah, tentukan besarnya kuat medan magnet di titik O, ya, begitu. Nah, ini yang pertama kita selesaikan dulu. Jadi ini ada dua kawat gitu misalkan ya. Ini untuk kawat satu, ya misalkan yang ini untuk kawat dua, ya. Untuk kawat satu dulu, ya, kawat satu. Nah, untuk kawat satu ini ya, bentuknya kan gini, seret. Nah, ini begini, ya. Nah, sekarang kira-kira medan magnetnya ini arahnya kemana, ya? Ini kalau misalkan kalian bisa gunakan kaidah tangan kanan, ya, kaidah tangan kanan, ya. Kalian bisa gunakan jempol, ya. Jempol itu untuk arah medan magnet, ya, untuk arah medan magnet. Nah, kalian bisa gunakan 4 jari kalian untuk menentukan arusnya, ya, arusnya. Nah, jadi ini bayangkan ya, berarti arah arusnya itu kan begini, ya, melingkarnya gini, seret, 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 gitu ya. Berarti nanti jempol kalian itu arahnya ke kanan, ya, medan magnetnya ke kanan, ya. Berarti nanti B-nya harus ke arah mana? Harus ke arah X top ke sini, ya. Nah, tadi menggunakan hukum ampere ini nanti ya, itu B-nya itu mu0 I per 2R, ya. Berarti sudah jelas jawabannya ini. Berarti B sama dengan mu0 I per 2R pada arah X top I, gitu ya. Nah, untuk kawat kedua. Nah, kawat kedua. Nah, ini aku sengaja ini nggak mau kasih ya. Nanti kalian coba ya, karena aplikasinya ke sini. Ya, bisa dilanjutkan. Jadi aku tinggal pakai rumusnya. Yang kedua, kalau misalkan kawatnya tidur itu, nah, tidur ini, ya, untuk kawatnya tidur gini, gini ya. Berarti nanti jempol kalian arahnya ke atas, ya, dan 4 jari kalian tuh apa namanya mengepal gitu. Berarti arah arusnya ke arah B-nya ke atas, ya. Berarti B-nya nanti sama dengan mu0 I per, ya, mu0 I per 2R juga. Nah, tapi arahnya kemana? Arahnya ke atas. Nah, nanti biasakan ya, kalian kalau menjawabkan soal itu kasih arahnya juga kemana. Ya, kenapa? Karena ada kemungkinan soalnya kompleks gitu loh. Seperti ini. Nah, ini kan kalian mungkin kebanyakan ada yang bingung. Mas, kalau dua gini gimana cara gabunginnya? Ya, bergantung pada arahnya. Di titik O ini kan dipengaruhi sama medan magnet arus yang ini, arus yang lingkaran yang kedua ini juga menghasilkan medan magnet di titik O. Yang di titik ini juga menghasilkan medan magnet di titik O. Nah, nanti bergantung pada arahnya, gitu ya.
Nah, nanti ini B di titik O, ya, ini katakanlah B1 gitu ya, B2, ya. Berarti kan sama dengan B1 plus B2. Nah, ini nanti tak tunjukin. Kenapa kita harus biasakan ini pakai arah ini, ya. B1 itu B0I per 2R pada arah X. Ya, ini B2 B0I per 2R pada arah Y. Nah, nanti B di titik O itu kalian cari magnitudnya. Gini ya, besarnya. Berarti kan di akar. Ya, ini mu0I per 2R kuadrat. Kalian tinggal kuadratkan magnitudnya saja. Ya, mu0I per 2R kuadrat. Jadi totalnya itu bukan dijumlahkan biasa ya. Ini tambah ini, duanya tinggal hilang itu enggak ya. Nah, nanti hasilnya ini sama dengan akar 2 mu0I per 2R. Nah, ini kan konteksnya sudah magnitud sekarang. Jadi nggak ada arahnya. Ya, begitu. Nah, gitu. Nanti ini juga bisa juga apa namanya? Soalnya juga bisa jadi itu dibentuk kawatnya bisa dibentuk seperti ini, ya. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Nah, ini kan juga juga soal yang ya sangat-sangat sepele ya, gitu. Nah, kalau soalnya seperti ini, ya ini tadi soal 2021 ya, 2021 yang ini soal 2015 ya. Soal nomor 5 2015 gitu ya. Gitu. Nah, kalian bisa baca dulu mungkin. Nah, ini jadi ceritanya ya pada gambar ini ada ada kawat kawat arus yang panjang ya mengalir ya pada gambar samping arus I 1 ampere mengalir pada sebuah kawat panjang tak berhingga ya. Kawat tersebut berbentuk setengah lingkaran di TO dan jari-jari 1 cm. Ya, jadi jari-jarinya 1 cm dan medan arusnya 1 ampere. Maka medan magnet di titik O itu berapa? Gitu ya. Nah, nah kalau misalkan seperti ini ya, enggak. Si. You pick after. Nah, ini berarti kan konteksnya ini apa? Konteksnya itu tentang kawat yang melingkar. Melingkarnya berapa lingkaran ini? Setengah lingkaran. Berarti medan magnet untuk ya untuk setengah lingkaran ya itu kan sama dengan setengahnya mu0I per 2R ya. Berarti yang jawab jadi perumusan tadi ini tinggal dibagi setengah aja. Kalau seperempat lingkaran tinggal dibagi seperempat aja. Berarti ini sama dengan mu0I per 4R ya, ini R besar. Nah, berarti masukkan aja mu0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7 ya, kalikan arus 1 ampere. Nah, ini dibagi 4 jari-jarinya. Jari-jarinya 1 cm, berarti kan 10 pangkat min 2 meter. Ya. Nah, ini hasilnya sekitar itu ya, 3,14 kali 10 pangkat min 8 Tesla. Ya. Nah, kalau soalnya tunggal begini, itu nggak usah arah, nggak masalah. Ya, kecuali kalau memang ditanyakan. Tapi kalau soalnya sudah seperti ini, kalau misalkan dua benda atau lebih, biasakan pakai pakai arah juga. Begitu ya. Itu. Jadi soalnya seperti itu. Nah, ini soal yang tidak mungkin kita selesaikan menggunakan hukum Gauss, ya, seperti ini. Kita bisa lihat soal ini nomor 2018 ya, nomor 8. Nah, itu. Soal tahun 2018 nomor 8. Ya, ini. Nah, ini 2018 nomor 8. Nah, gitu. Ya, ini kalian bisa baca dulu. Ya, ini pembahasannya agak panjang, tapi solusinya nanti nggak boleh panjang sebenarnya. Ya, tapi aku pengen aja bahas ini secara detail gitu loh. Ya, aku pengen bahas ini secara detail. Ya, begitu. Jadi seperti itu. Nah, sebentar ya. Jadi itu ada
kawat koaksial gitu ya. Nah, ini pun nanti kalian juga harus biasakan arahnya itu juga dengan kalian lupakan juga gitu. Nah, ini perhatikan kabel koaksial yang panjang sekali dengan jari-jari dalam A-nya 1 mm dan jari-jari luar B-nya 2 mm seperti gambar di samping ini. Pada bagian dalam arusnya ke kanan ya. Sedangkan pada bagian luar mengalir arus 1 ampere ke kiri ya. Kuat medan magnet di titik berjarak 1,5 dari pusat kabel itu berapa ya. Nah, ini sekaligus tak bahas ini sebentar ya. Sekaligus tak bahas ini. Nah, jadi ada kasus yang tidak simetris ya. Ada kasus yang persoalannya tidak simetris. Eh, misalkan ini kawat melingkar tadi ya. Nah, jadi bagaimana kalau misalkan kasusnya tidak simetris itu? Jadi kawat melingkar itu begini misalkan, ya. Kalau kita, ntar, ini kurang bagus ini namanya. Kalau kita mencari medan magnet di titik pusat, ya, titik pusat ini kan berjari-jari R besar katakanlah, ya. Kalau kita mencari medan magnet di R pusat ini, ya, itu kita bisa menggunakan hukum Gauss. Tapi kalau persoalannya kita ya ini kan dialiri arus ya. Kalau kita ingin mencari medan listrik pada jarak Z katakanlah ya di titik P ini ya medan magnet di titik P ini tidak bisa menggunakan hukum ampere ya sorry tadi hukum ampere bukan hukum Gauss ya. Jadi tak ulangi lagi, kalau mencari medan magnet di titik pusat bisa menggunakan hukum ampere, tapi kalau persoalannya sudah mencari medan magnet di titik P itu tidak bisa menggunakan hukum ampere. Nah, sumber arusnya kan melingkar ini. Nah, ini ke sini itu pada jarak R katakanlah. Gitu ya. Berapa medan magnet di titik P? Kalau misalkan kasusnya seperti ini. Gitu ya. Nah, ini ya. Ini itu harus kalian coba selesaikan seperti ini. Nah, jadi gini ya. Ini medan magnet di titik P itu ya, medan magnet di titik P itu kontribusinya apa saja begitu loh. Ya. Gitu. Nah, di titik P ini katakanlah ini arahnya ke atas itu katakanlah yang ke sini itu arahnya eh, Y ya, yang ke sini itu arahnya Z gitu ya. Ini kan Z gitu. Nah, kalau ingin menentukan ini berarti kan seperti ini. Nah, ya, pertama dari sini dulu. Ya, kalian bisa selesaikan menggunakan cara yang biasanya di FDL itu. Nah, medan magnet itu kan definisinya seperti ini. dB itu kan ini secara general ya, mu 0 per 4 pi ya, mu 0 per 4 pi ini rumus umum ya, per 4 pi I dl cross R topi ya dibagi R kuadrat ya seperti itu. Nah, dl ini apa? dl itu elemen panjang kecil ini loh ya, ini dl ya, ini dl. Nah, ini dl begitu. Nah, R ini apa ini? R ini berarti kan sama ini kalau R kuadrat ini kan sama dengan R kuadrat plus Z kuadrat ya. Berarti itu jadinya seperti ini. Nah, dl cross L ya, dl cross R itu hasilnya berapa? R itu kan satu satuan ya. Berarti R-nya itu bisa dianggap satu. Berarti kan ini dl-nya itu berapa dikalikan sin theta. Ya. Soalnya perkalian cross itu kan harus produksi sin. A cross B sama dengan AB sin theta. Ya. dl cross R sama dengan dlr sin theta. Kan R ini kan ini vektor satuan, berarti R-nya 1. Gitu ya. Itu harusnya seperti itu. Nah, berarti ini ya nanti dB ini ya hasilnya ini. Mu 0 per 4 pi ya. I dl per apa? Per
R kuadrat, ya R kuadratnya itu ini. R besar kuadrat tambah Z kuadrat dikalikan sin theta. Ya. Nah, sekarang sin theta-nya sama dengan berapa? Nah, ini sudutnya ini theta ini. Ya. Sin theta. Ya. Sin theta kan sama dengan depan per miring. Berarti R ini dibagi sisi R-nya. R kecil. Berarti ini kan R per akar, ya, R per akar, nah, per akar R besar kuadrat plus Z kuadrat, gitu ya. Berarti ini mu 0 per 4 pi I dl per R kuadrat Z kuadrat, ya, dikalikan R per akar R kuadrat plus Z kuadrat. Gini ya, berarti ini kan sama dengan mu 0 per 4 pi, ya, I dl per, itu ya, per ini ya, berarti R kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3 per 2. Soalnya pangkat 1 ini pangkat setengah. Ya, ini dB-nya. Berarti kalau misalkan kalian ingin mencari B-nya, ya, kalau ingin mencari B-nya, ya, berarti kan sekarang persoalannya sudah persoalan integral di dB ini, integralnya ini. Berarti ini gini ya. Berarti integral, ya, integral mu 0 per 4 pi I dl per R kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3 per 2. Ya. Nah, seperti itu. Nah, persoalannya kan dl ini kan, ya, yang quantity di dalamnya ini I mu 0 4 pi R ini kan Z, kan nggak bergantung pada dl-nya. Berarti dl-nya bisa dikeluarin. Ya, mu 0 I per 4 pi R kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3 per 2 integral dl. Ya. Integral dl ini apa ini? dl ini kan sepanjang ini, melingkar ini, ya. Melingkar itu. Berarti ini sama dengan keliling lingkaran, ya. Keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran. Jangan deh, keliling lingkaran. Berarti kan sama dengan 2 pi R, ya. Berarti ini kan mu 0 I kalikan 2 pi R dibagi 4 pi R kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3 per 2. Jadi ya, nanti kalau kalian menemui persoalan, jadi kalian nanti kalau menemui persoalan kawat melingkar seperti ini, disuruh mencari pada jarak Z ini, ya, berarti kalian tinggal menggunakan rumus ini saja. Begitu ya. Nah, tapi kan begini. Nah, sekarang gimana kalau misalkan, ya, gimana kalau misalkan tuh sekarang ini, ya, sebentar, ini, ya, ini ditumpuk-tumpuk jadi satu sehingga bentuk silinder seperti ini. Gimana masalahnya gitu? Jadi sekarang ini kan melingkar tadi ya. Ini tuh digabungkan jadi satu, digabungkan jadi satu hingga membentuk silinder. Nah, bagaimana kalau itu bentuknya silinder? Nah, berarti persoalannya lebih kompleks, ya. Nah, begitu. Berarti kan silinder ini kan sebenarnya kumpulan dari irisan-irisan lingkaran ini, ya. Irisan-irisan lingkaran ini yang ditumpuk-tumpuk jadi satu. Kan begitu ya. Nah, ini ditumpuk-tumpuk jadi satu gitu loh. Nah, ini kan pada jarak Z, ya. Berarti elemen kecilnya ini itu adalah dz, ya. Nah, kita disuruh mencari medan apa namanya, medan magnet pada 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 titik P gini misalkan. Nah, di titik P gini. Nah, kira-kira berapa medan magnetnya? Nah, berarti fokus kita di sini. Nah, ini seret. Bentar, ya, seret. Nah, gini ya. Nah, di sini, ya. Bentar. Sik. Kurang rapi aja. Bentar. Oh, sebentar. Bentar, aku mau apa ya? Ini entar. Mau cari tools garis dulu. Nah, ini tak gini kan segini nggak apa lah. Ya, ini jarak sini sini. Nah, ini butuh gini. Nah, Nah, sekarang persoalannya sudah persoalan sudut theta.
Kenapa? Kalau ini tak geser, ini kan sebenarnya ada banyak melingkar sampai sini. Ya, berarti ini lingkaran ini, bias ini bisa dari sini sampai sini, ya, sampai ujung sini. Nah, ini tak ambil salah satu di sini misalkan. Nah, berarti nanti persoalan integralnya itu persoalan sudut sekarang, ya, begitu. Nah, berarti kan bias ini kan bisa mulai dari sini toh, bisa mulai dari titik sini sampai titik sini. Nah, pada titik sini, berarti nanti integralnya batasnya ada dua ya. Pada titik sini, gini ya. Nah, kurang bagus. Pada titik sini, nah pada titik sini itu, ya, katakanlah theta 1, gitu ya. Nah, sekarang pada titik yang di ujung sini, katakanlah begini. Nah, ini tak ambil yang kesini aja kan nggak apa-apa ya. Nah, ini sini, ya, ini sebut saja theta 2, ya. Berarti sudutnya itu punya rentang dari theta 1 ini sampai ujung sini, theta 2, ya. Kalian boleh juga gambar dari sini ke sini juga nggak masalah, ya, nggak masalah. Gitu. Atau biar gampang wis theta 2-nya di situ aja, di atas aja. Bentar, bentar ya. Ini theta 2 gini ya. Ini, nah, theta 2-nya di sini aja. Nah, dari sini sampai sini. Nah, tapi dempet-dempetan gambarnya. Ya, ini theta 2, ya. Jadi theta ini punya punya rentang dari theta 1 sini sampai theta 2 di sini, ya. Begitu. Nah, sekarang kira-kira batasnya itu berubah jadi apa kira-kira gitu loh, ya. Berarti kan gini. Nah, tadi kan kita sudah punya, ya. Tadi kita sudah punya apa? Kita punya, ya, kita punya medan listrik akibat kok medan listrik, medan magnet, ya, medan magnet akibat satu bias lingkaran ini, ya, akibat satu bias lingkaran, ya, kawat lingkaran itu kan nilainya berapa tadi? Nilainya uh, mu 0 i per ini ya, mu 0 i per 4 pi itu tadi, mu 0 i per 4 pi, ya, dikalikan, ya, dikalikan 2 PR ya, sebentar. Betul nggak sih? Mu 0 i. Oh, sebentar, kayaknya ada yang salah gue nih. Bentar. Oh, iya. Ini lupa ini. Ini ada R-nya ya. Ini ada R. Ya, ini ada R-nya, lupa ini. Ini ada R. Ya, ini ada R. Ya, ini ada R juga. Ya, 2pi R. Berarti ini kan 2pi R kuadrat ya. Nah, 2pi sama 2pi kan saling mencoret. Berarti kan ini, ya, mu 0 i R kuadrat ya. Ini per 2. Ya, begitu. Sorry, tadi salah nih. Mu 0 i R kuadrat, ya, mu 0 i per 2 ya, R kuadrat per R kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2, ya, begitu. Nah, sekarang berarti ini perlu diintegralkan ya sekarang ya. Nah, sekarang batasnya kan ini dari Z sini sampai sini, berarti perlu diintegralkan sebatas, ya, dengan batas dz, ya. Nah, tapi I-nya, I-nya sekarang apa ini? I-nya itu bentuknya bagaimana ini? Kan ini kan ada banyak ya. Ya, ini I-nya kan I dikalikan dz. Arus sebesar bias dz ini, ya. Ini kan mengalirkan arus toh ceritanya, ya, mengalirkan arus dz. Berarti kan ini B-nya sekarang diintegralkan itu, ya, integral mu 0 i per 2
minor I per 2 ya dikalikan integral ini R kuadrat per R kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3 per 2 dz gitu ya. Nah, tapi kalau kalian lihat ya, kalau kalian lihat ini bagian tetanya ini, nah ini kan jarak sini ke sini ya. Nah, jarak sini ke sini itu, nah ini jarak sini ke sini itu kan Z ya. Jari-jarinya ini itu kan R gitu ya. Nah, berarti kalau kalian lihat kotangannya ya, kotangan tetanya tan itu kan depan per samping. Berarti ini kan samping per depan ya, berarti Z per R. Berarti ini kan Z-nya R kot kotangan theta ya. Berarti kalau kalau kalian punya DZ ya, turunannya kotangan itu kan gini. Turunannya kotangan itu kan kosekan ya. Kosekan itu kan kosekan kuadrat ya. Kosekan itu kan sin kuadrat. Berarti ini kan R per sin kuadrat theta d theta ya. Nah, sekarang kalau kalian punya sin theta ya, sin kan depan per miring ya. Sin theta itu berarti kan itu ya R per R kuadrat per Z kuadrat pangkat setengah ya, depan per miring sisi miringnya ini ya. Nah, berarti kalau kalian punya sin pangkat 3 theta, berarti kan ini R pangkat 3 ya. Berarti kalian punya R pangkat 3 per R kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3 per 2 ya. Tujuannya seperti itu. Nanti berarti kalian punya ini seper R kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3 per 2 ya. Itu kan sama dengan sin pangkat 3 theta per R pangkat 3 ya. Ya udah tinggal masukkan aja. Ya tinggal masukkan aja. Berarti ini sekarang berarti kan B-nya U0 I per 2 ya. Integral itu R kuadrat ya, R kuadrat terus ininya. Nah, seper R kuadrat Z kuadrat pangkat 3 per 2 kan sama dengan ini. Ya, sin pangkat 3 theta per R pangkat 3. DZ-nya sama dengan ini. Min R per sin kuadrat theta dikalikan d theta. Nah, batasnya dari mana sampai mana? Ini tetanya dari theta 1 sampai theta 2. Ya. Ini kan R pangkat 2, R pangkat 3 coret, R coret. Berarti B-nya sama dengan mu0 I per 2 ya. Itu sama dengan minus ya, minusnya keluarkan. Berarti ini sama dengan ya, sama dengan sin theta, sisa sin doang ya. Integral sin theta d theta ya, d theta. Nah, berarti ini sama dengan minus mu0 I per 2, tetanya kan dari theta 1 sampai theta 2 ya. Nah, ini berarti kan integral 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 min sin itu kan hasilnya cos positif ya. Berarti ini kan cos positif ya. Cosinus theta 2 min cosinus theta 1. Nah, ini start, lihat dulu. Nah, jadi kalau problemnya nggak simetris, itu panjang kayak gini ya. Problem nggak simetris itu panjang kayak gini. Itu yang bikin males sekarang ya. Nah, sekarang misalkan aja untuk ya, kalau untuk solenoid ya, untuk solenoid berarti kan solenoid kan ada lilitan-lilitannya ya. Berarti arusnya itu sama dengan N kalikan I gitu loh. Berarti gitu ya. Berarti B-nya itu, nah solenoid sangat panjang ya, sangat panjang. Kalau sangat panjang berarti gimana? Ya, kalau ini sangat panjang, ini ke sini ke sana panjang, ini ke sini panjang. Berarti theta satunya nanti akan mendekati itu ya, akan mendekati pi ya. Theta satunya akan mendekati pi. Ini panjang ke sana. Theta 2-nya ini panjang ke sini. Berarti theta 2-nya kan mendekati 180 derajat. Ini kan agak ditarik ya, agak tarik ke sana kan agak panjang sekarang. Gitu. Berarti theta ya, theta satunya mendekati berapa itu?
theta satunya akan mendekati 0 ya, dan mendekati pi ya. Theta 2-nya mendekati 0. Berarti kan ini B sama dengan mu 0 I per 2 ya, cosinus ya, cosinus pi dikurangi cosinus 0 ya. Ini kan kurangi ini kan jadinya 2 ya. Cosinus theta 2, theta 2-nya 0 ya, kebalik. Ini 0, cosinus ini pi. 1 kurangi 1 kan 2. Berarti kan ini n ya, ada n-nya. Berarti ini kan sama dengan mu 0 n I. Nah, makanya perumusan dari perumusan dari medan magnet itu untuk solenoida itu ini sama dengan mu 0 n I ya. Sebagaimana yang kita sudah turunkan di sini tadi. Soal yang sebelumnya tadi. Ya, ini mu 0 n I ya. Tapi mana yang lebih praktis? Jelas cara yang ini ya. Yang ini butuh waktu lama dan panjang gitu ya. Butuh waktu lama dan panjang. Nah, sekarang lihat soal ini sekarang. Nah, sekarang lihat soal yang ini. Nah, ntar ya. Ini lihat soal ini nih sekarang. Itu. Nah, jadi itu ceritanya. Ya. Nah, kalau soal yang ini sekarang gimana nih? Nah, jadi ceritanya ini tuh sangat panjang. Ya, ini tuh sangat panjang. Ya. Tapi masalahnya, meskipun dia sangat panjang, bagian sininya dibatasi. Yang sangat panjang itu bagian panjang ini doang. Yang bagian sini tuh panjang ke sana terus, panjang banget. Ya, panjang banget. Nah, kalau yang ini tadi, asumsiku sangat panjang di sini, hati-hati. Sangat panjang di sini artinya yang ini memanjang ke sana, yang bagian sini juga memanjang ke sana. Ya. Berarti sebenarnya mau dimanapun nilainya sama dengan mu 0 NI kan. Nah, tapi kalau ini sekarang gimana ini? Ya. Jadi ceritanya ya, misalkan ya kita generalisir dulu rumusnya. Generalisasi dulu. Ya. Ini maksudnya itu pada jarak R ke sini, ya. Ini ke sini, ini panjang banget nih ceritanya. Ya. Panjang banget ceritanya. Gitu. Nah, kita disuruh menentukan pada jarak ya, pada jarak R di sini ya. Pada jarak R kecil. R kecil di sini. Ya. Soalnya kan di sini kan diminta pada jarak R 1,5. Nah, jari-jarinya kan A dan B. Asumsikan yang A, B itu tak buat R besar dulu deh gitu. Ya. Nah, ini ya. Tadi kan kalau kita menyelesaikan secara integral gimana? Harus ada piasnya gini, ya. Ini dari sini sampai ke sini ya. Nah, ini dari sini sampai ke sini. Ini ya. Ini itu theta gitu ya. Nah, dari sini ke sini itu apa? Theta 1. Dan dari sini sampai sini panjang ya, ujungnya theta 2. Tapi karena ini panjang banget ya. Karena ini panjang banget, berarti yang theta 2 tadi mendekati sebentar, yang theta 2 tadi mendekati berapa? Mendekati 0 gitu ya. Mendekati 0. Nah, berarti perumusan yang ini sekarang jadi gimana ini? Ya. Berarti perumusan yang tadi B sama dengan mu 0 I per 2 kan gini, cos theta 2 dengan cos theta 1 ya. Cos theta 2 kan mendekati 0 ya. Berarti kan ini mu 0. Nah, theta 2-nya kan mendekati 0 ya. Kan ini panjang banget. Ya. Bayangkan yang ini panjang banget. Berarti kan yang theta 2 kan yang berpengaruh cuma theta 2 kan? Ini. Yang ini tetap ini. Sisi ini tetap. Yang ini memanjang terus. Berarti theta 2-nya kalau ini sangat panjang, berarti theta 2-nya mengecil sampai mendekati 0 gitu loh ya. Berarti cos theta 2 mendekati 1 ya. 1 min cos theta 1 ya. Oh, sorry. Theta 1 ku salah ya. Theta 1 ku salah ya. Bukan di sini. Ya, ini. Theta 1-nya di sini. Nah, ya. Theta 1. Nah, ini ya. Seret. Theta 1. Ini R. Ya. Ini R kecil. Yang sini berarti
ya, R kuadrat plus R kuadrat pangkat setengah, ya. Berarti kosinus theta 1 kan samping per miring. Sampingnya itu R kecil, miringnya itu R besar, ya. Nah, ini. Gitu. Nah, berarti ini hasilnya mu 0 I per 2, ya, 1 min R per, apa itu? R kuadrat plus R kuadrat pangkat setengah, ya. Nah, ya udah sekarang kita tinggal pakai aja ini. Ini ya, tinggal pakai aja ini. Nah, ini sekarang kasusnya ini. Nah, kita bagi jadi dua. Ya, ini yang di dalam ini itu silinder 1, yang di luar ini silinder 2. Ya. Sekarang kita bagi untuk silinder 1. Ya, untuk silinder 1 itu kira-kira bagaimana? Ya, untuk silinder 1 berarti kan jari-jari kecilnya itu kan, berarti jari-jarinya kan A ya, di mana nilai A-nya itu sama dengan berapa itu? Nilai A-nya itu. Nilai A jari-jari dalam 1 mili. Dan jari ini, dan jari-jari R-nya, jari-jari ini ya, bukan jari-jari. Jarak ini ke sini, jarak R-nya itu 1,55 ya. Nah, ya R itu kan jarak yang diminta itu loh. Oh, sorry, kebalik. Sorry, bukan. Ini R kecil, R besar ini jari-jarinya, R kecil ini jarak dari pusat ke titik yang ditanyakan. R-nya 1,5 mm. Gitu ya. Nah, di mana arusnya tadi sama dengan berapa ini? Arusnya sama dengan 1 ampere. Yang dalam ya, 1 ampere. 1 ampere kemana? 1 ampere ke kanan. Ya, 1 ampere ke kanan. Nah, arusnya 1 ampere ke kanan. Nah, ya udah tinggal masukin aja. Berarti B-nya sekarang ya mu 0 kan 4 pi kali 10 pangkat min 7 per 2 ya, dikalikan I-nya 1 ampere. 1 min R kecil ini 1,5 mm, berarti kan sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 3 meter ya, dibagi itu tadi, dibagi R kecilnya 1,5 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat tambah berapa itu? Tambah R besarnya itu 1 mili. Ya, 1 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Gitu ya. Ini gini. Nah, nanti arahnya kemana kira-kira? Kalau nah ini kan dua itu ya, kan dua itu ya, dua benda ya. Berarti arahnya kemana? Kalau misalkan berarti gini, ya, seret. Ini kan jari-jari A ya. Nah, ini kan dialiri arus ke kanan, ya. Berarti kan arah arusnya kan nanti gini, arah medan magnetnya gini nanti, seret. Nah, ya, arah medan magnetnya ke sini. Di sini, ya, ini kan gini, seret, gerak gini. Nah, gini ya. Berarti di titik sekarang di titik sini, ya, itu arahnya kemana? Ini ya. Nah, ini, seret. Nah, ya, arahnya kan ke sini ya, seret. Sini, ini gerak terus ke kanan, ke atas, ya. Di titik sini berarti kan arahnya ya bisa ke atas bisa ke bawah ya, sebentar ya. Oh, sebentar, di titik sini tuh arahnya bisa ke atas bisa ke bawah sebenarnya. Sebentar. Nah, arusnya kan ke kanan, ini di titik bawah, di titik sebentar ya, dimaksud tuh di sini ya, di pada jarak R sini. Nah, berarti kalau di situ ya bisa ke atas bisa ke bawah ya. Nah, bisa ke atas bisa ke bawah itu arahnya. Sebentar. Nah, ini relatif ini. Kalau misalkan jaraknya itu, kalau misalkan benda, apa namanya, medan magnetnya di belakang kawatnya itu arahnya ke bawah. Kalau di depan kawatnya itu arahnya ke atas. Gitu. Nah, ini kan persoalannya kan gitu. Nah, ini ke kanan. Oh, berarti yang ini ya ke bawah ya harusnya ya. Ke bawah harusnya. Yang ini harusnya. Kan di sisi sininya. Ya kan di sisi sininya. Ya. Harusnya ke bawah itu harusnya ya. Ke bawah. Berarti kan ini pada arah min
min Y. Nah, kalau yang satunya untuk solenoida 2, untuk solenoida 2 ya, itu arah ini R-nya sama ya. Jari-jarinya beda, 2 mm yang satunya ya. Tapi R-nya sama, 1,5 mm ya. Arusnya kalau nggak salah 3 ampere ke kiri ya. Kalau 3 ampere ke kiri ya udah, berarti ini V masukkan dulu deh. 4pi kali 10 pangkat min 7 per 2 kalikan 3 ampere ya. Itu 1 min ya 1,5 ya kali 10 pangkat min 3 meter dibagi ini ya sama juga 1,5 min 3 meter kuadrat ya, ditambahkan berapa ini? Tambahkan 2 ya meter kuadrat. Nah, ini. Nah, ini jelas ya. Kalau ini ke kanan, ini arahnya ke atas, berarti kan kalau ini berarti masih arahnya ini ke bawah, ini masih arahnya ke atas. Pokoknya arahnya itu pasti saling berlawanan gitu loh. Jadi soalnya kenapa? Ini kanan kiri. Pasti medan magnetnya itu salah satunya ke atas, satunya ke bawah, itu pasti. Nah, nanti ini tinggal kalian kurangi aja, ya. Berarti ini B1, ini B2, ya. Berarti B1 plus B2, ya. Besarnya nggak usah dikuadratin, soalnya ini sudah satu arah gitu. Gitu ya. Nah, ini sisanya soal-soal yang mudah ya, itu soal yang panjang. Tapi sebenarnya ini ada rumus langsungnya sebenarnya. Ada rumus langsungnya. Gitu. Nah, ini aku pikir gini. Ini aku mikir gini. Mungkin kalian ada yang sepakat atau enggak. Jadi kita diskusi ya, belum tentu aku benar juga sebenarnya. Ini ya, apakah kita bisa pakai rumus ini? Coba kalian diskusikan sama ini. Apakah bisa juga langsung pakai rumus yang ini? Ya, kan karena konteksnya ini kan sangat panjang gitu loh, sangat panjang. Jadi aku abaikan aja. Jadi cuma fokus ke satu kawat aja. Itu kira-kira boleh nggak? Gitu. Coba kalian diskusikan. Tapi kalau aku sih sementara seret ke yang ini gitu. Ya. Nah, begitu. Mungkin ada yang kalian tanyakan juga, itu agak lumayan panjang itu. Nggak panjang seharusnya kalau kalian apal formulasinya ya. Ini 2021 ya, kurang berapa nomornya? 1, 2, 3 ya. Itu ini kita bahas ini 2000 sorry, besar, tapi nggak apalah. Nah. Ini untuk yang 2021 ya. Ini soal sudah masih termasuk konteks medan magnet, tapi ini sebenarnya menggabungkan antara listrik dan magnet. Ya, kalian bisa lihat ini ya, ilustrasinya. Jadi ini sebuah partikel bermuatan Q bergerak dengan kecepatan V dalam arah sejajar dengan kawat yang memiliki rapat muatan persatuan panjang lambda. Ya, ini Q bergerak dengan V, ini punya rapat persatuan panjang lambda. Ya, ya. Berarti ini kan dialiri arus I ya. Ini pada jarak R, gitu ya. Nah, kawat tersebut juga berarus listrik I seperti gambar agar bentuk lintasan partikel ini tetap sejajar dengan kawat. Nah, maksudnya nanti muatan ini diharapkan lurus terus, jos terus, nggak ke atas atau ke bawah, ya. Jadi lurus terus. Kalau misalkan ada arah yang ke atas, nanti bisa belok ke sana. Kalau misalkan ada sedikit arah pun ke bawah, berarti harus belok akan belok ke bawah, ya. Nyatakan V dalam lambda C dan I, ya. Agar kecepatan dengan C adalah apa namanya? Kecepatan cahaya di ruang hampa, ya. Nah, sekarang arah medan ini jadi di sini itu, ya, di muatan Q ini, ya, dipengaruhi apa? Dipengaruhi medan listrik yang diakibatkan oleh kawat berarus I ini, dan juga dipengaruhi oleh medan magnet akibat kawat berarus ini, ya. Nah, sekarang berarti muatan Q ini merasakan gaya magnet akibat kawat berarus ini, dan juga merasakan
gaya listrik akibat kawat berarus ini. Nah, sekarang arahnya kemana kira-kira? Ya, ini kan arus ini kan biasanya muatannya positif, ya, bermuatan positif, Q itu. Nah, kalau ini muatannya positif berarti kan arah, ya, ini kan kalian pernah belajar itu ya, kawat berarus yang panjang itu ya. Nah, ini kan kalau gini-gini, seret, ya, ini gini, seret. Nah, ini tuh kan ada medan, ya, ada medan listrik ke sini, ya. Nah, dari yang sini, ya, ini ada medan listrik ke sini, E ini. Nah, gitu ya. Nah, tapi kan arah yang ke sini sama arah yang ke sini kan saling cancel, ya, saling cancel. Nah, adanya cuma arah medan listrik yang ke arah Y doang. Berarti ada dua ya, E ini, EY-nya ada dua, E akibat ini dan akibat ini, ya. Nah, ini ada, berarti yang ini ada kontribusi, nanti ada kontribusi gaya listrik di sini, ada kontribusi gaya listrik F FE, ya, arahnya ke sumbu Y, ke atas arahnya, ya. Nah, sekarang FE-nya berapa kira-kira? Nah, untuk menjawab gaya listriknya berapa, kita harus tahu medan listrik, ya. Ini tak langsung rumusnya aja ya, kalian coba cari nanti. Kalian sudah pernah belajar medan listrik, ya, akibat kawat berarus, ya, sangat panjang, ya. E itu apa? Kalau nggak salah rumusnya ini ya, lambda per 2pi epsilon 0 R. Nah, muncul lambdanya, ya. Ini tahu dari mana? Kalian bisa cek aja lah ya kalian bisa cek di FDL kalian tuh ada. Pak Budi dulu pernah ngajarin, ya. Arahnya kemana? Ini arahnya jelas ke arah sumbu Y, ke atas. Berarti gaya listriknya kan Q dikalikan E. Berarti kan lambda Q per 2pi epsilon 0 R Y. Jadi nanti di MIPA itu ya, merumuskan sesuatu itu nggak perlu pakai cara ya. Kayak ini tadi. Aku ini kan sebenarnya rumusnya kan langsung ini kan sebenarnya kan. Tapi karena aku nggak hafal, aku formulasikan. Ya, tapi nanti di ujian nggak usah diformulasikan, langsung ke sini nanti di ujian ya. Nah, kapan kita harus memformulasikan, Mas? Kapan kita harus menuliskan caranya? Kalau konteksnya disuruh merumuskan, ya. Ini kayak ini tadi, disuruh merumuskan ini, ditentukan medan magnet. Nah, disuruh merumuskan ini, ya. Disuruh merumuskan. Seperti itu. Nah, tapi kalau konteksnya disuruh mencari dengan nilainya diketahui, nilai besaran-besarannya berapa meter, berapa Tesla itu, berarti rumusnya langsung tulis aja, gitu ya. Kelamaan kalau misalkan itu, kalau merumuskan ulang kayak gini, ini merumuskan ulang kan lama, ya. Nah, sekarang kontribusi medan magnetnya kemana sekarang, ya. Ini kan tadi kan FE-nya kan ke arah atas ya. Nah, FE-nya ke arah atas, ya. Nah, sekarang medan magnet di sini arahnya kemana, ya. Ini kan, ya, ini ke kanan kan, berarti kan ini, ya, ini itu nanti itu di sini itu arahnya itu medan magnetnya itu akan ke bawah ya, harusnya ke bawah, ini ke bawah, ya, ke bawah FM di sini, medan magnetnya di sini. Nah, nanti agar ini mempunyai lintasan yang lurus, nanti ininya harus sama dengan ini, gitu ya, harus sama dengan itu. Nah, sebentar, aku ganti opsi dulu. Bentar. Nah, ini gini, ya, berarti nanti ini sekarang gaya magnetnya berapa ini? Gaya magnetnya berarti kan Q ini ya, yang dirasakan ini Q V B, ya, Q V cross B, ya. Nah, kita cek dulu. Sebentar, ini betul nggak sih ke arah bawah? Ya, mari kita cek ya. Nah, ini sekarang Q, V-nya ke arah mana? Ke kanan, ya. Berarti ini kan, ya, ini kan V pada arah kanan. Kanan itu apa? Kan gini, X, Y, Z. X kan ke kanan ya, berarti X. Nah, atau
kalian suka IJK gitu ya, nggak masalah gitu ya. Nah, terus apa? Medan magnetnya arahnya kemana ini? Ya, medan magnetnya arahnya kemana? Ini kan medan magnetnya gini. Jadi ceritanya gini loh. Ya, ini kan nanti kan ini melingkar gini. Seret. Karena ini ke kanan, berarti kan ini gini. Seret. Nah, nah, gini ke bawah, ke kanan, ke sini. Ya, ke sini. Gitu ya. Nah, berarti kan ini kan sebenarnya arahnya itu gimana nih? Arahnya itu kan eh, arahnya itu kan masuk bidang ya. Arahnya itu kan masuk bidang ya. Arahnya itu masuk bidang. Masuk sorry. Ini kebalik ya. Kebalik ntar. Ini kebalik arahnya ini. Ini kebalik. Ya, aku susah ilustrasikannya soalnya nggak offline soalnya. Bingung. Nah, ini gini, arahnya tuh gini. Ya, arahnya tuh gini. Seret. Ya, arahnya itu masuk ke komputer. Ya, masuk ke komputer apa namanya? Keluar komputer. Ya, aku susah ilustrasikannya. Sekarang kalian jempol kalian arahkan ke kanan aja. Terus empat jari kalian itu kan melingkarkan, ya tekuk. Ya, nanti kan arahnya itu kan melingkar menekuk ya. Gitu. Berarti kan ini arahnya ke kanan, ya. Ini nanti B-nya itu arahnya bukan ke kanan, arahnya keluar komputer, keluar dari laptop kalian. Ini Z, berarti kan cross Z, ya. Nah, X cross Z itu kan minus Y, ya, minus minus Y. Nah, persoalannya B-nya berapa ini? Ya, B-nya itu, ya, B-nya itu kan medan magnet, ya, medan magnet tadi akibat, nah, medan magnet akibat kawat berarus, ya, ini ya, medan magnet akibat kawat berarus ini. Berapa besarnya? Mu 0 I per 2 pi R, ya, 2 pi R, R kecil ya ini ya. Nah, ini R kecil. Nah, ini FM-nya kan min Q V mu 0 I per 2 pi R dikalikan Y, ya. Nah, sekarang kan di sini kan harus memunculkan C ya. C-nya belum muncul di sini. I-nya udah muncul. Nah, sekarang ya. Jadi ceritanya sekarang ya, ini medan gaya listriknya ke atas, gaya magnetnya ke bawah. Berarti kan tadi gimana ceritanya? Agar 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 muatan Q-nya ini geraknya mulus ke kanan, ya, mulus pol ke kanan, berarti arah ke atas sama arah ke bawah itu harus sama, gitu ya. Kenapa? Karena sedikit saja arah ke atas lebih dominan, nanti gerak partikelnya gini, ya. Sedikit saja arah gaya magnet yang ke bawah ini dominan, arahnya akan ke bawah ini. Berarti agar ini mulus ke kanan, ya, atas sama bawah harus sama, ya. Tidak boleh lebih salah satu, ya, harus sama. FE sama dengan FM, ya. Gaya listriknya berapa itu? Lambda Q per 2 pi epsilon 0 R yang ini, ya, Q V mu 0 I per 2 pi R, ya, itu. Kita ambil arahnya aja ya. Nah, ini 2 pi sama 2 pi coret. R sama R coret. Q sama Q coret. Nah, berarti ini, ya. Berarti sekarang V-nya itu sama dengan lambda per I dikalikan seper epsilon 0 mu ke 0. Nah, ingat rumus kecepatan cahaya itu kan sama dengan seper akar mu 0 epsilon e 0. Berarti C kuadrat sama dengan seper mu 0 epsilon e 0. Berarti sama dengan C kuadrat ya. Berarti V sama dengan C kuadrat lambda per I, gitu ya. C kuadrat lambda per I, gitu ya. Nah, nanti kalian bisa apa namanya, kerjakan sendiri untuk dengan cara yang sama ya untuk soal ini, ya. Ini mirip banget soalnya, ya. Ini mirip banget soalnya ini, ya. Nanti kalian coba kerjakanlah, ya. Kalian kerjakan semua, ya. Soal-soalnya itu banyak dari Lim Yumko ya, soalnya buku-buku teks gitu ya, dan buku-buku teks lain, ya. Nanti kalian coba ini sebagai
tugas ini. Nanti kita bahas kalau misalkan ketemu Eldin lagi, ya. Sama tugasin tadi nih, 2 nomor ini. Kalian coba lah ya. Ya, ya memang aku nggak bakal untuk mengumpulkan, nggak dinilai. Memang nggak ada nilai sini. Karena aku bukan dosen, tapi minimal buat latihan, ya. Dikerjakan ya. Alhamdulillah, nggak dikerjakan juga minimal latihan kalian juga harus ada gitu ya. Maksudku begitu. Karena kalau tak kerjakan semua, latihan latihan kalian nggak ada. Soalnya cuma itu doang soalnya. Ya, gitu. Nanti ini. Nah, ini tugasnya. Nah, ini yang terakhir ya. Soal terakhir. Ini sebentar. Nah, ini soal yang terakhir ya. Nah, ini soal ini tuh ada di buku Tipler nih. Ya, ini ada di buku Tipler nih. Kalau kalian rajin latihan soal itu dari buku Tipler tuh ada. Nggak, karena nggak mungkin. Karena kebanyakan soal wilayah itu, ya, soalnya nggak ngarang soalnya. Soalnya benar-benar mencomot-mencomot gitu aja. Ini deh, kalau misalkan kalian nggak percaya deh, soalnya ini nomor 7 ini soal ada di Tipler nih. Yang ini ada di Lim Yung Go ini. Yang ini aku nggak tahu ada di mana ini. Yang ini aku nggak tahu ada di mana. Yang ini ada di Lim Yung Go ini. Soal ini nih, ya, gitu. Nah, soal ini sama soal ini, ya, ini soal basic ini. Di buku manapun ada, gitu ya. Karena itu formulasi. Gini ya. Ini soal dari buku Tipler ada ini. Sebuah kawat dengan kerapatan massa, ini lambda, ya. Ingat, ini kerapatan massa, ya. Lambdanya 0,5 G per senti. G itu apa? Gram itu satuan massa ya. Tapi ini satuan massa, senti itu satuan apa? Panjang. M per L. Dialiri arus 2 ampere secara horizontal. Berarti arusnya itu 2 ampere. Tentukan besar dan arah medan magnet minimum untuk mengangkat kawat. Nah, ya ini mudah sekali. Jadi ada kawat ini ya untuk mengangkat. Nah, untuk mengangkat kan juga dipengaruhi gaya gravitasi ke bawah. Ya, ini F sama dengan mg. Ya, minimal berarti gaya magnetnya harus sama dengan gaya gravitasi. Ya, berarti gaya magnet itu apa? I V B. Gaya gravitasi itu m kali g. Gitu ya. Nah, sekarang ya, ini misalkan kita akan mengangkat ke sini, ke jarak r sini, ya. Dan sementara di sini B-nya ini, ya, apa namanya? Ini kawat ini berarus ini menginduksikan medan magnet di sekitarnya, di mana B akibat kawat berarus itu kan B0I per 2pi R, ya, pada jarak R, ya. Oh, sorry, ini kita lebih mudah pakai BIL ya. Nah, BIL kan ada BGV, ada BIL ya. Nah, ada BGV, ada BIL. Nah, dari rumus BGV itu bisa langsung ke sini itu bisa, ya. Nah, sekarang disuruh nyari apa ini? Disuruh nyari medan magnetnya dan arahnya, ya. Nah, ya udah, arah medan magnet itu pasti ke atas, ya. Arah medan magnetnya itu pasti ke atas. Karena kenapa? Untuk mengimbangi gaya gravitasi ini, ya. Berarti ini B, ya kita rumuskan dulu. Berarti ini kan M per L ya. M per L dikalikan G per I. Nah, M per L tadi apa? Lambda. Berarti ini B-nya sama dengan lambda G per I. Ya, lambdanya 0,5 ya. 0,5 gram per senti. Ya, kalian ubah dulu ke kilo itu ya. Nah, kalian ubah dulu ya. Lambdanya berapa? G-nya nanti itu 9,8 ya. Meter per sekon kuadrat. Harusnya 2 ampere. Nah, ini ubah kalian. Ubah ke senti ya. Ubah ke kilogram ya. Lambdanya 0,5 kali 10 pangkat min 3 kilogram per 10 pangkat min 2 meter. Ini bisa min 1, berarti 0,05 ya. Kalian cek lagi. Kilogram per meter. Berapa? Nah, arahnya kemana? Berarti nanti jawabannya kalian harus seperti ini berarti. Ya. Harus ada gini, arahnya kemana ini? Benar. Dari arah arus medan magnet minimum untuk mengangkat kawat. Arah medan magnetnya kemana ya? Oh, secara horizontal menuju arah selatan. Oh, selatan ya. Arah selatan. Nah, arah selatan begini berarti.
Nah, sorry, kurang kan. Gini ya, Shred ini medan magnetnya arusnya ke selatan. Nah, ini untuk mengangkat ini pasti kan gaya gravitasi kan pasti ke bawah. FG-nya pasti ke bawah. Nah, nanti kalian pasti tahu, ini nanti ya, medan magnetnya itu kan gini ke bawah ya. Berarti nanti medan magnetnya itu muter gini, ya, muter gini. Nah, ya, muter gini. Kalian bisa pakai kaidah tangan kanan lah, ya. Nah, ini nanti gaya gaya magnetnya pasti ke atas, ya. Kenapa? Oh, karena persamaan seperti ini itu indikasinya arahnya arahnya itu pasti searah. Eh, dari arah yang sama, ya. Arah yang sama itu bisa ini pada arah min Y ke bawah, ini yang ke arah ke atas, ya. Indikasi persamaan gini itu apa artinya? Ya, berarti ruas sini sama ke sini itu harus arah, ya. Misalnya X sama min X gitu loh, Y sama dengan min Y gitu, ya. Dan nggak mungkin satunya arah Y, satunya arah Z itu nggak mungkin, ya. Dan arahnya ini kalau ditanyakan arahnya kemana, ya, berarti arahnya yang melingkar, ya. Arahnya pada arah V topi, ya. Kalau arah melingkar tuh vektor satuannya V topi. Kalau arah ke atas tuh Z topi, Y atau Y topi, gitu ya. Dah, aku mikir sampai di sini saja. Ya, silakan mungkin ada yang kalian konsulkan atau kalian responkan atau soal kemarin itu boleh-boleh aja, silakan. Pembinaannya kapan lagi? Sama Bu Nurul? Atau pembinaannya setiap hari apa? Nggak tentu ya? Belum dikabarin, Mas. Belum kabarin ya? Tapi, Ya. iya tapi kalian jangan bergantung sama pembinaan dosen doang ya. Soalnya pembinaan dosen itu yang kemarin aku kesannya itu bagus banget. Tapi kan cuma cuma briefly introduction gitu ya. Cuma pendahuluan. Cuma apa namanya skopnya tuh kemana aja itu kurang jelas kurang kalau misalkan karena online sih ya gitu jadi explore lebih lanjut tapi yang dikatakan Pak Zee itu bagus ya kalian harus apa namanya perbanyak apa bilangnya pokoknya kesannya itu nyuruh latihan soal dengan tools-tools yang sudah saya arahkan gitu dan bukunya katanya Pak Zee juga mau ngasih itu ya dulu itu pembinaan Ya, itu belum dikasih. betul dulu tuh kalau pembinaan sama Pak Arif ya, sama Pak Heri kalau offline tuh pokok kalian nggak mungkin kuat pokoknya wah lama banget pokoknya di 2000 cerita aja ya 2020 kan online ya 2019 itu aku semester 4 ya itu pembinaannya itu di rektorat itu dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore gitu tapi dikasih makan tapi bisa fokus nggak mas jawabannya nggak susah soalnya meskipun tinggal duduk doang itu capek nih dosennya nggak capek kan gonta-ganti Pak Heri Pak Edo gue dikasih makan buahnya dulu di rektorat ya 15 orang dulu sama Mbak Alfaya Mbak Melani gitu. Sama Mas Beni gitu. Terus 2018 pembinaannya di Asrama Putra itu lebih lebih lama lagi dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam itu tapi alhamdulillahnya dikasih makan dulu Pak Arif itu jadi pembinaannya tuh kadang serius kadang nyantai kalau nyantai itu sambil tidur tiduran dulu di asrama itu ya sambil diskusi-diskusi yang ngajar dulu kating-kating gitu, 2015 gitu ya. Jadi kalian kalian nah itu makanya itu harus kalian hidupkan. Tapi kan nggak mungkin online selama itu kan nggak mungkin. Ya jadi Iqbal, Rizda sama Sri itu hidupkan komunikasi sama ya mengenai soal-soal itu. Minimal minimal kalau kalian bisa sudah ngerjain semua soal yang aku kasih itu dari 2014 sampai 2021 itu insya Allah lolos. Terus baca-baca juga bukunya Lim itu. Gak usah lama-lama nih. Iya kalian patok aja lah minimal sehari 4 jam itu ngerjakan soal itu.
Nanti di hari H pasti nggak kaget, nggak kaku gitu. Ya, udah gitu aja ya. Oke, makasih ya kehadirannya. Eh, Jangan lupa belajar ya. Besok kita lanjutin yang kuantum ya. Besok kalian coba ya. Mungkin ada yang sudah selesai, nggak perlu selesai semua, nggak apa-apa. Salah satu soal aja kalian share screen gitu. Nanti aku komentari gitu ya. Kalau udah bagus, udah oke nanti ya udah oke. Nah, tak lanjutin ke topik yang lain. Kalian bisa share screen. Gak usah selesai semua nggak apa-apa. Dan jawaban salah pun nggak apa-apa. Dan jawabannya nggak selesai pun nggak apa-apa. Minimal ada diskusi timbal balik nanti ya. Oke. Nanti berikutnya setelah kuantum nanti balik lagi ke klasik lagi gitu ya, urut gitu ya. Oke. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.